Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang simulasi monitoring kelembapan tanah dan suhu otomatis dengan menggunakan pompa air berbasis sensor DHT dan soil moisture. Perkenalkan, nama saya Dr. Afian Ramadhani, NIM saya 13 2023 051. Saya dari kelas B5 Elektro. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Adi Irawan, NIM 13 2023 035 dari kelas 5 Elektro. Perkenalkan, nama saya Bibiana Saputra, NIM 13 2023 040 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Rico Renaldi, NIM saya 13 2023 056 dari kelas 5B Elektro. Perkenalkan, nama saya Yoga Tias Naganta, NIM 13 2023 048 dari kelas 5B Elektro. baik. Setelah ini kami akan menjelaskan project tentang materi yang simulasi monitoring kelembapan tadi. Materinya akan kami jelaskan sebagai berikut. Baik, saya Dr. Afian Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian simulasi ini. Yang pertama ada Arduino R3. Arduino R3 berfungsi sebagai microcontroller utama dan pusat pengendali sistem monitoring. Arduino menerima data dari sensor DHT11 dan sensor soil moisture. Kemudian memproses data tersebut sesuai dengan program yang telah dibuat. Kedua, ada sensor DHT. Sensor DHT11 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar lingkungan. Data suhu dan kelembapan ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk menentukan apakah sistem perlu mengaktifkan pompa air atau tidak. Yang ketiga, ada sensor soil moisture. Sensor soil ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah. Sensor ini memberikan data analog ke Arduino melalui pin A0. Jika tanah terdeteksi dalam kondisi kering, Arduino akan mengaktifkan relay, pompa DC, buzzer, dan LED biru sebagai tanda bahwa proses penyiraman sedang berlangsung. Yang keempat, ada relay 5 volt. Relay 5 volt berfungsi sebagai saklar elektronik yang memungkinkan Arduino mengontrol pompa DC dengan aman. Relay dihubungkan ke pin D8 Arduino. Ketika relay aktif, pompa DC akan menyala. Dan ketika relay mati, pompa DC akan berhenti bekerja. Yang kelima, ada pompa DC motor DC. Pompa DC berfungsi untuk mengalirkan air ke tanaman. Sebagai proses penyiraman otomatis, pompa ini dikendalikan oleh relay, sehingga hanya akan menyala ketika Arduino memberikan perintah berdasarkan kondisi dari sensor DHT11 dan soil moisture. Lalu yang keenam, ada buzzer. Buzzer berfungsi sebagai indikator suara pada sistem monitoring. Buzzer akan menyala ketika pompa DC aktif, sebagai tanda bahwa sistem sedang bekerja atau proses penyiraman sedang berlangsung. Buzzer dihubungkan ke pin 6 Arduino. Lalu yang ketujuh, LED merah. LED merah berfungsi sebagai indikator sistem dalam keadaan off. LED ini akan menyala ketika pompa DC dan relay tidak aktif, yang menandakan bahwa sistem tidak sedang melakukan penyiraman. LED merah terhubung ke pin D13 Arduino. Yang ke-8, LED biru. LED biru berfungsi sebagai indikator sistem dalam keadaan on. LED ini akan menyala ketika relay, pompa DC, dan buzzer aktif, yang menandakan bahwa sistem sedang bekerja. LED biru dihubungkan ke pin D7 Arduino. Yang terakhir, yaitu yang ke-9, display LCD 16x2. LCD 16x2 berfungsi untuk menampilkan informasi hasil monitoring, seperti nilai suhu, kelembapan udara, dan kondisi kelembapan tanah. Dengan adanya LCD ini, penggunaan dapat melihat kondisi sistem secara real time, tanpa perlu menggunakan perangkat tambahan. Baik, itu yang dapat saya jelaskan tentang beberapa komponen yang ada di
Di rangkaian ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Logika kerja sistem. Sistem ini dirancang dengan 3 kondisi utama, yaitu kondisi pertama, apabila hanya sensor DHT11 yang aktif atau mendeteksi kondisi tertentu, maka Arduino akan mengaktifkan relay sehingga motor DC atau pompa air menyala. Pada saat yang sama, buzzer akan berbunyi dan LED biru akan menyala sebagai indikator bahwa sistem sedang aktif. Kondisi kedua, apabila hanya sensor soil moisture yang aktif atau mendeteksi tanah dalam kondisi kering, maka relay akan aktif sehingga motor DC atau pompa air menyala. Bersamaan dengan itu, buzzer akan aktif dan LED biru akan menyala sehingga tanda bahwa sistem bekerja. Kondisi ketiga, apabila kedua sensor yaitu DHT11 dan soil moisture aktif secara bersamaan, maka Arduino tetap mengaktifkan relay sehingga motor DC atau pompa air menyala. Pada kondisi ini, buzzer dan LED biru juga tetap menyala sebagai indikator sistem aktif. Tentang konfigurasi pin input dan output pada sistem. Komponen input soil moisture A0 ke pin Arduino A0. Terus ada lagi komponen DHT11 data ke D2 Arduino. Komponen inputnya, outputnya relay pompa DC ke D8 Arduino. Terus ada lagi LED ke pin D7 Arduino. Terus ada buzzer ke Arduino D6. LCD 16x2 LM016 mode 4 bit. LCD RS ke Arduino D12. Terus ada lagi LCD E ke D11 Arduino. Terus D4 nya ke D5 Arduino. Terus D5 LCD ke D4 Arduino. Terus ada lagi LCD D6 ke D3 Arduino. Ada D7 ke Arduino D9. LCD RW ke grounding Arduino. Terus ada LCD VSS ke grounding Arduino. LCD VDD ke 5 volt Arduino. LCD V0 ke potensio kontras. Di sini saya akan menjelaskan logika kerja sistem. 1. Tanah kering, pompa on, LED on, buzzer bunyi. Tanah lembab, pompa off, LED off, buzzer off. LCD menampilkan kelembaban dan suhu kelembaban udara. Saya akan memberikan kesimpulan dari rangkaian tersebut. Berdasarkan perancangan dan pengujian sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino Uno, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sensor soil moisture mampu mendeteksi tingkat kelembapan tanah secara real time, sedangkan sensor DHT11 berfungsi untuk memantau suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Data dari kedua sensor ditampilkan secara jelas pada LCD 16x2 berbasis
I2C, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan tanaman dengan mudah. Ketika nilai kelembapan tanah berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan, Arduino secara otomatis mengaktifkan relay untuk menyalakan motor pompa DC, serta menyalakan LED dan buzzer sebagai indikator visual dan suara. Sebaliknya, saat tanah dalam kondisi lembab, pompa air, LED, dan buzzer akan mati secara otomatis. Penggunaan modul relay memungkinkan pengendalian beban pompa DC dengan aman tanpa membebani pin Arduino. Selain itu, sistem ini bersifat otomatis, efisien, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penyiraman manual, sehingga membantu menjaga kelembapan tanaman secara optimal. Dengan demikian, sistem yang dirancang layak digunakan sebagai solusi sederhana dan efektif untuk penyiraman tanaman otomatis, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur seperti pengaturan jadwal penyiraman, koneksi Internet of Things, atau mode kontrol manual. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.